أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. الذي قد أوجد من نوره نورا به أما الهدى. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan menjalankan insya Allah Ramadan ini. Semoga dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita dan bisa nanti mencapai akhir yang baik, yaitu yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan kita-kita ini, yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah pada panjenengan yang awal melaksanakan saum Ramadan ini, marilah agar Ramadan kita ini adalah yang tidak hanya karena lapar, haus, dan menahan nafsu semata, tapi betul-betul mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagian pertama ini. Rujukan pertamanya tidak adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena ikhlas, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan terampunkan dosa-dosanya. Nah, pada kesempatan bagian pertama ini adalah tentang sahur, niat, dan berbuka. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja melaksanakan Ramadan itu adalah setelah memang ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tandanya adalah sebagaimana sabdanya bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bulan Ramadan dan berkata, la tasumu hatta tarawul hilala wala tuftiru hatta tarahu fa in ghumma alaikum faqdurulah. Rawahu Bukhari Muslim. Bahwa janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu pula berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila awan menutup penglihatanmu, maka perkirakanlah atau kabarkanlah maksudnya. Tetapi juga yang memakai rujukan hisab juga adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syamsu wal qamar bi husban. Atau juga asyamsu yang baghilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullum fi falaki yasbahun. Bahwa matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan, dan perhitungannya sudah pasti bahwa ini masuk Ramadan. Atau juga tidaklah mungkin bagi matahari itu mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, itulah maka Rasulullah SAW ketika esok harinya tidak berpuasa ini karena sudah masuk, maka itulah senantiasa beliau melakukan makan sahur yang secara bahasa itu bermakna makanan atau santapan yang diberkahi.
Nah, darnya Rasulullah mungkin tidak sama dengan kita-kita ya Mbak Mira, yang kita beraneka menu, bahkan sudah sejak beberapa hari itu menu 1 bulan itu sudah di-share, diviralkan gitu. Tapi kalau menurut Rasulullah adalah Rasulullah mengatakan dalam sabdanya bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribi ilainal ghida'al mubarakah yakni sahur. Rasulullah bersabda, bawalah kepadaku santapan yang diberkahi, yaitu berupa apa kalau Rasulullah adalah sahurnya dengan 2 biji buah kurma. Mungkin ya ini yang kita tidak sama kondisinya. Yang penting adalah bersantap sahur. Kenapa? Inilah yang harus kita perhatikan para pendengar sekalian, bahwa alaikum bighidai sahuri fa innahu huwal ghidaul mubarakah. Wajib bagimu bersantap sahur karena sesungguhnya ia merupakan santapan yang diberkahi. Jadi ini pentingnya sahur ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak melakukan sahur, walau seperti yang dicontohkan Rasulullah itu hanya 2 biji kurma. Karena kemudian juga dianggap malah tidak mendapati kebarokahan apabila tidak melakukan sahur. Nah, ini juga yang disabdakan lagi, setiap santapan sahur adalah mengandung berkah. Maka janganlah kamu tinggalkan sahur, sekalipun hanya dengan meminum seteguk air. Hendaknya itu dilakukan oleh salah seorang di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mulia, Maha Agung, dan para malaikatnya sama membacakan sholawat atas orang-orang yang makan sahur. Masya Allah ya. Inilah jangan sampai kita tinggalkan. Jadi sekali lagi saat didoakan yarhamullahul mutasakhirin, semoga Allah merahmati orang-orang yang makan sahur. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah itulah puasa yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu yang perlu juga kita ketahui, kenapa disebutkan sebagaimana kutiba alaikumul, maksudnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Karena pada zaman dulu, pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan puasa menahan diri dari makan dan minum itu dimulai semenjak selepas Isya. Jadi menjelang tidur malam atau sesudah waktu maghrib hingga terbenamnya matahari. Panjang sekali ya. Jadi sehari semalam penuh. Ternyata hal itu dirasa cukup memberatkan. Terlebih-lebih lagi bagi seorang laki-laki yang pada siang hari harus bekerja keras dan baru kembali ke rumah menjelang malam. Di saat sang istri menghidangkan makanan untuk berbuka, keburu lelaki itu sudah merasa kantuk dan tertidur, sehingga ya tidak sempat makan berbuka. Dan harus meneruskan puasanya sampai esoknya lagi. Nah, sampai keesokan harinya, lelaki itu pun pernah pingsan karenanya. Maka betapa Rasulullah SAW amat sedih melihat kenyataan tersebut. Sehingga itulah yang kemudian apa yang beliau rasakan, dan kemudian Allah memberikan tuntunan yang kemudian dituangkan di dalam surat Al-Baqarah 187 itu, bahwa ukhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum
fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyamu ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yatafakkarun. Sehingga dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa dengan istri-istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, maka sekarang gaulilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu dan makan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, tetapi janganlah kamu gauli mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itu larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, betapa itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah tadi bersaur, kita kemudian bisa menahannya. Ya, dan nanti pada malam hari masih diperkenankan dan diperbolehkan halalan thayyiban, halal menggauli istri, bahkan kemudian makan dan minum sesuai dengan takaran masing-masing, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, ya. Karena memang sekali lagi kami ulangi lagi bahwa mintalah bantuan makan sahur itu untuk mengatasi puasa di siang hari. Dan mintalah bantuan istirahat sebentar di siang hari agar supaya kuat menjalani ibadah pada malam harinya. Nah ini betapa tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya sungguh adalah menjadikan kebaikan bagi diri kita sendiri. Dan itu secara keilmuan yang kemudian banyak penelitian-penelitian betapa sangat besar manfaatnya selain kita mengikuti syariat tuntunan Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga kebaikan-kebaikan kembali pada diri kita sendiri. Nah, para pendengar yang berikutnya mengenai niat ini harus dilakukan pada malam hari, ya, sehingga ini dari hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa mulai dari malam kemudian di keesokan harinya. Beliau bertanya, adakah sesuatu bagimu? Selanjutnya beliau bersabda, tidaklah terhitung puasa orang yang tidak melakukan niat pada malam harinya. Nah inilah bedanya dengan puasa sunnah, bahwa kalau kita tidak niat pada malam harinya, atau tidak-tidaknya pada waktu sahur itu, maka terhitung tidak berpuasa. Jadi man yujmi usyama qoblal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang sebelum fajar tidak berniat puasa, maka tidak ada puasa sama sekali baginya. Bahkan itu tidak sah. Nah, seperti itulah para pendengar sekalian yang berbahagia. Kita lanjutkan yang terakhir adalah di dalam hal berbuka puasa. Dan nanti dalam berbuka puasa, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa, beliau menyuruh seseorang untuk naik ke tempat tinggi. Nah, kalau orang tersebut sudah berkata matahari telah tenggelam, maka beliau bergegas untuk berbuka. Ya, maksudnya adalah di dalam berbuka, Rasulullah ini menyegerakan. Ya, atau dari Ibnu Abbas juga senada,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami golongan para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur kami. Nah, inilah yang bagaimanapun keadaan profesi kita, ya, diupayakan yang harus senantiasa diingat-ingat kalau sahur itu sudah agak pagi, sudah mendekati waktu fajar, ya. Jadi setidak-tidaknya adalah minimal 25 menit ataupun 30 menit. Nah, itu. Jadi tidak sampai tengah malam sahur. Ya, walaupun itu sudah dikatakan itu, tetapi yang disyariatkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Sebaliknya, kalau berbuka, ya masih kadang-kadang belum sudah adzan, walaupun di perjalanan pun harus kemudian dibatalkan dulu, disegerakan. Kenapa? Nah, karena inilah yang hadis qudsi yang diriwayatkan adalah inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku sukai ialah mereka yang menyegerakan berbuka. Nah, ini kalau hadis qudsi bahwa ini langsung adalah firman Allah, tetapi yang kemudian berubah dilanjutkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengikutinya, harus mengikutinya, juga para sahabatnya mengambil sikap cepat-cepat berbuka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Nah, begitu antusiasnya dalam menyegerakan berbuka, kadang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan berbuka daripada sholat maghribnya. Ya, jadi pernah ini terekam gitu, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Jadi setidak-tidaknya berbuka ini biasanya adalah dengan seteguk air, kemudian 3 biji kurma. Nah, seperti itulah sehingga badan yang tadinya seharian kosong tidak kaget langsung 2 porsi, 2 piring, ya, gitu. Jadi maksud menyegerakan adalah berupa membatalkan ini takjil, makanan ringan itu, sehingga insya Allah sekali lagi yang kita cari adalah keberkahan karena sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini juga merupakan petunjuk agar pertama kali waktu berbuka jadi juga terlalu banyak juga minumnya, ya, karena ini nanti selain minumnya terlalu banyak atau bukanya terlalu banyak sehingga tidak bisa melaksanakan sholat tarawih karena Mbak Mira ngantuk, ya, kesel. Maka inilah apa-apa yang sudah dituntunkan, sungguh semuanya adalah kembalinya kebaikan bagi diri kita masing-masing. Alhamdulillah kita lewati nih hari-hari pertama panjenengan untuk Syam Ramadan ini. Tetap kita jaga lahir batin kita, lisan kita, walaupun kita tidak makan, tidak minum, tetapi hati kita harus tetap terjaga agar pada catatan pertama ini tidak muspro, tidak sia-sia belaka. Begitu kiranya para pendengar